Prabowo Subianto, dari jenderal kontroversial menjadi Presiden Indonesia. Di panggung politik Indonesia, ada satu nama yang selalu menjadi sorotan selama puluhan tahun. Namanya penuh kontroversi, penuh ambisi, dan penuh drama. Ia pernah dipuja sebagai patriot. Ia juga pernah dicerca sebagai simbol masa lalu yang kelam. Namun tak ada yang bisa menyangkal satu hal. Perjalanan hidup Prabowo Subianto adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia modern. Dari seorang jenderal militer, terbuang dari panggung kekuasaan, kalah berkali-kali dalam pemilihan presiden, hingga akhirnya duduk di kursi Presiden Republik Indonesia. Inilah kisah nyata tentang jatuh bangun, ambisi, kekuasaan, dan takdir. Masa kecil, lahir di tengah elit kekuasaan. Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya, Sumitro Djoyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom ternama dan pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Soekarno dan Soeharto. Keluarganya termasuk dalam lingkaran elit politik dan intelektual Indonesia. Namun masa kecil Prabowo tidak selalu stabil. Ketika situasi politik Indonesia memanas pada akhir 1950-an, ayahnya terlibat dalam konflik politik dengan pemerintah saat itu. Keluarga mereka harus hidup di pengasingan ke luar negeri. Prabowo kecil pun berpindah-pindah negara. Singapura, Malaysia, Swiss, hingga Inggris. Ia tumbuh sebagai anak Indonesia yang menyaksikan dunia internasional sejak kecil. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang terbentuk dalam dirinya. Ambisi besar untuk kembali dan membuktikan diri di tanah air. Memilih jalan militer, awal ambisi besar. Setelah kembali ke Indonesia, Prabowo memilih jalan yang keras dan berbahaya. Menjadi tentara, ia masuk Akademi Militer Nasional di Magelang dan lulus pada tahun 1974. Sejak awal, karir militernya terbilang cemerlang. Prabowo dikenal berani, tegas, dan ambisius. Ia bergabung dengan pasukan elit Kopassus, satuan paling ditakuti dan paling terlatih di Indonesia. Dalam waktu singkat, ia terlibat dalam berbagai operasi militer penting, termasuk di Timur Timur. Reputasinya sebagai komandan lapangan yang berani membuat namanya cepat naik. Tak hanya itu, pernikahannya dengan Titik Soeharto, putri Presiden Soeharto, membuat posisinya semakin kuat dalam lingkaran kekuasaan. Ia bukan hanya jenderal muda berbakat, ia juga menjadi bagian dari keluarga penguasa Indonesia saat itu. Namun, kekuasaan besar selalu datang dengan risiko besar. Puncak karir dan awal kontroversi. Pada 1990-an, Prabowo menjadi salah satu jenderal paling berpengaruh di Indonesia. Ia memimpin Kopassus dan kemudian menjabat sebagai Panglima Kostrad, posisi strategis dalam militer. Namun, menjelang runtuhnya Orde Baru pada 1998, situasi Indonesia berubah drastis. Krisis ekonomi melanda, demonstrasi mahasiswa meledak, kepercayaan terhadap pemerintah runtuh.
Di tengah kekacauan itu, nama Prabowo mulai dikaitkan dengan berbagai kontroversi, termasuk tuduhan pelanggaran HAM dan penculikan aktivis. Situasi memanas ketika Presiden Soeharto akhirnya lengser pada Mei tahun 1998, struktur kekuasaan berubah total. Tak lama kemudian, Prabowo diberhentikan dari militer. Karir militernya, yang dibangun puluhan tahun, runtuh dalam sekejap. Ia bukan lagi jenderal berkuasa. Ia menjadi sosok yang tersingkir dari panggung utama. Bagi banyak orang, ini adalah akhir. Namun bagi Prabowo, ini hanyalah awal babak baru. Pengasingan dan kembali bangkit. Setelah keluar dari militer, Prabowo menghilang dari sorotan publik selama beberapa waktu. Ia lebih banyak berada di luar negeri dan mengurus bisnis keluarga. Banyak yang mengira kariernya telah selesai. Namun diam-diam, ia membangun kekuatan baru. Ia masuk ke dunia bisnis dan memperluas jaringan ekonomi. Perusahaannya bergerak di berbagai sektor, energi, pertambangan, dan perkebunan. Perlahan, ia kembali mengumpulkan pengaruh. Tapi ambisinya bukan hanya uang atau bisnis. Ambisinya adalah kekuasaan politik. Masuk dunia politik, ambisi jadi presiden. Tahun 2008 menjadi titik balik besar. Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Partai ini dibangun dengan citra nasionalis, tegas, dan kuat. Ia memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang siap mengembalikan kejayaan Indonesia. Gaya bicaranya lantang. Pidatonya penuh emosi. Ia tampil sebagai sosok yang berani melawan arus. Tak butuh waktu lama, popularitasnya melonjak. Pada 2009, ia maju sebagai calon wakil presiden. Namun belum berhasil. Ambisinya belum padam. Justru semakin besar. Pilpres 2014, pertarungan sengit. Tahun 2014 menjadi momen penting. Prabowo maju sebagai calon presiden melawan Joko Widodo, sosok yang saat itu populer sebagai pemimpin sederhana dan merakyat. Pertarungan keduanya menjadi salah satu pemilu paling panas dalam sejarah Indonesia. Kampanye berlangsung sengit. Pendukung kedua kubu terbelah. Debat berlangsung tajam. Prabowo tampil sebagai pemimpin tegas dan nasionalis. Namun hasil akhir menunjukkan kekalahan. Ia kalah tipis. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir perjalanan politiknya. Namun bagi Prabowo, kekalahan hanyalah penundaan. Pilpres 2019, kekalahan kedua yang menyakitkan. 5 tahun kemudian, Prabowo kembali maju melawan Jokowi. Kali ini pertarungan bahkan lebih panas. Polarisasi masyarakat semakin tajam. Media sosial penuh perdebatan dan konflik. Harapan pendukungnya sangat besar. Mereka yakin Prabowo akan menang. Namun hasil akhir kembali sama. Prabowo kalah untuk kedua kalinya. 2 kali kalah dalam pemilihan presiden adalah pukulan besar bagi siapapun. Banyak politisi akan mundur dan menghilang. Namun yang terjadi justru mengejutkan semua orang. Langkah tak terduga. Masuk kabinet. Setelah Pilpres 2019, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Prabowo, rival utama Jokowi, justru bergabung dalam pemerintahan.
Ia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Keputusan ini mengejutkan publik. Pendukungnya terbelah. Kritik dan pujian datang bersamaan. Namun langkah ini menunjukkan satu hal. Prabowo adalah pemain politik yang sangat strategis. Sebagai Menteri Pertahanan, ia mulai membangun citra baru. Lebih tenang, lebih diplomatis, lebih diterima berbagai kalangan. Ia aktif memperkuat pertahanan Indonesia, menjalin kerjasama militer internasional, dan meningkatkan modernisasi alutsista. Perlahan, citranya berubah. Dari tokoh kontroversial, menjadi negarawan. Pilpres 2024, kemenangan yang ditunggu puluhan tahun. Setelah 2 kali kalah, banyak yang mengira Prabowo tak akan mencoba lagi. Namun ia kembali maju dalam pemilihan presiden 2024. Kali ini strateginya berbeda. Citranya lebih lembut, pendekatannya lebih luas, koalisinya lebih kuat. Ia juga berhasil menarik dukungan generasi muda melalui media sosial dan kampanye yang lebih modern. Pemilu berlangsung tegang. Seluruh Indonesia menunggu hasilnya. Dan akhirnya, Prabowo Subianto menang. Setelah puluhan tahun berjuang, setelah jatuh bangun, setelah 2 kali kalah, ia akhirnya mencapai puncak kekuasaan. Presiden Republik Indonesia. Dari kontroversi ke kepemimpinan nasional. Kemenangan Prabowo bukan hanya kemenangan politik. Ini adalah simbol perjalanan panjang seorang tokoh yang tidak pernah menyerah. Dari jenderal militer, jatuh karena kontroversi, tersingkir dari kekuasaan, kalah berulang kali, hingga akhirnya memimpin bangsa. Kini sebagai presiden, semua mata tertuju padanya. Kebijakan ekonominya, kebijakan pertahanannya, dan arah masa depan Indonesia berada di tangannya. Sebagian melihatnya sebagai pemimpin kuat yang dibutuhkan Indonesia. Sebagian lain masih mengingat masa lalunya. Namun satu hal pasti, Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Kisah tentang ambisi dan takdir. Kisah hidup Prabowo Subianto adalah cerita tentang ambisi yang tak pernah padam. Tentang seseorang yang jatuh berkali-kali, namun selalu bangkit. Ia membuktikan bahwa dalam politik, tidak ada akhir yang benar-benar final. Kekalahan bisa menjadi awal kemenangan. Kejatuhan bisa menjadi jalan menuju puncak. Perjalanannya masih belum selesai. Sebagai presiden, babak terbesarnya justru baru dimulai. Pertanyaannya sekarang, akankah Prabowo dikenang sebagai pemimpin yang mengubah Indonesia? Atau sebagai tokoh kontroversial yang penuh paradoks? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, nama Prabowo Subianto sudah terukir kuat dalam sejarah Indonesia.